Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah bi khair. Ma darsunal an? Darsunal an ats-tsaqafatul islamiyah. Baik anak-anak Ustaz, kali ini kita akan belajar tsaqafah. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillah, hari ini kita masuk ke bab 1 Tsaqafah kelas 4 ya. Bagi yang sudah ada modulnya silahkan dibuka. Bab 1 kita akan membahas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah sebagai Al-Khaliq itu adalah Allah sebagai Sang Pencipta. Nah, iman artinya tasdik yang bermakna membenarkan. Jadi beriman kepada Allah artinya kita membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Ia merupakan Sang Pencipta dan pengatur alam semesta. Tidak hanya itu, beriman kepada Allah juga berarti kita membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah saja. Gitu ya. Jadi tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita benar-benar yakin bahwasannya Allah itu ada. Nah, jadi manusia itu sangat lemah. Maka manusia itu tidak dapat melihat wujud Allah. Jadi kita itu tidak bisa melihat Allah itu seperti apa sih wajahnya, tangannya, kakinya. Kita tidak bisa seperti itu karena kita ini lemah. Kita ini terbatas gitu ya. Masih ingat nggak peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat wujud Allah di Bukit Tursina? Nah, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam pingsan dan beliau tidak sadarkan diri ketika Allah hendak menunjukkan wujudnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, yakni surat Al-A'raf. Melihat kisah di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia tidak akan sanggup melihat wujud Allah di dunia, bahkan seorang nabi sekalipun. Cara kita meyakini keberadaan Allah adalah dengan memperhatikan seluruh ciptaannya, yakni manusia, kehidupan, dan alam semesta. Mengapa bisa begitu? Berikut kisah bagaimana cara Nabi Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang merenung di malam hari, beliau melihat keindahan bintang-bintang di langit. Pada awalnya, beliau menganggap bintang-bintang adalah Tuhan. Namun, ketika beliau melihat bulan lebih besar dan indah daripada bintang, beliau malah menganggap bulan sebagai Tuhan. Namun, beliau kecewa ketika mengetahui bahwa siang hari
bulan menghilang dari pandangannya. Begitupun di siang hari, ketika beliau melihat matahari dengan sinarnya yang sangat terang, kemudian matahari pun menghilang ketika malam tiba. Beliau akhirnya meyakini bahwa pasti ada sang pencipta yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz punya kisah satu lagi nih, ini menarik sekali. Nah, ketika seorang Arab Baduy, nah kalian tahu Arab Baduy? Jadi Arab Baduy itu adalah seorang atau orang-orang Arab pedalaman atau yang hidupnya tidak di kota-kota gitu ya. Jadi hidupnya biasanya berpindah-pindah gitu. Nah, seorang Arab Baduy ini ditanya tentang Allah. Apakah Allah itu ada? Begitu. Bagaimana membuktikan bahwasanya Allah itu ada? Nah, kemudian orang Baduy tersebut dengan cerdas mengatakan bahwa adanya kotoran unta menandakan bahwa pernah ada unta di wilayah tersebut. Begitupun jika ada jejak kaki manusia, berarti pernah ada manusia di wilayah tersebut. Nah, maka adanya manusia, alam semesta, dan kehidupan ini menandakan bahwa Allah Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta, itu ada, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk yakin bahwasanya Allah itu ada, kita tidak harus bisa melihat Allah, tapi kita cukup melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ya, gunung-gunung yang indah, lautan yang indah, semuanya itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, tapi pasti ada yang menciptakan. Alhamdulillah, bahasan kita untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semangat ya. Baik, selanjutnya kita akhiri dengan doa yuk. Isti'adadan, sikap berdoa, duaan. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.